warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Zahra dengan NIM 245111050 dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Prodi Teknik Sipil, Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan presentasi tentang bencana gempa bumi dan tsunami di Palu, yang dimana saya mengambil dari beberapa sumber seperti Wikipedia, jurnal, kompas.com, dan detik.news. Seperti yang kita tahu, beberapa tahun lalu, tepatnya di tanggal 28 September 2018 di Sulawesi Tengah, terjadi musibah yang menimpa di daerah Palu, Donggala, Sigi, dan lain sebagainya. Hal ini mengakibatkan kerusakan besar di beberapa tempat, bangunan-bangunan runtuh, infrastruktur hancur, dan menimbun banyak nyawa. Kenapa hal ini bisa terjadi? Palu, yaitu ibu kota Sulawesi Tengah, adalah tempat yang strategis secara geografis, yang dimana wilayah ini dikelilingi oleh pegunungan dan terletak di lembah sempit atau yang biasa kita kenal Teluk Palu atau Cekungan Palu. Akan tetapi, tempat ini juga menjadi tempat yang rawan bencana dikarenakan daerah ini berada di sepanjang sesar aktif, yaitu sesar Palu Koro, yang merupakan salah satu sesar geser paling aktif di dunia. Sesar Palu Koro ini memanjang dari Teluk Palu hingga Sulawesi Selatan. Daerah ini memiliki aktivitas tektonik yang tinggi karena pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Aktivitas sesar ini membuat Palu rentan gempa bumi dan pergeseran tanah, juga karena Teluk Palu yang sempit meningkatkan risiko tsunami karena fenomena amplifikasi gelombang laut. Selanjutnya, kronologi bencana yang terjadi di lokasi. Yaitu pada pukul 14 waktu Indonesia Barat atau sekitar 15 waktu Indonesia Tengah, gempa pertama terjadi di Donggala, dengan kekuatan magnitudo 6 dan di kedalaman 10 km. Akibatnya, 1 orang meninggal, 10 orang luka-luka, dan puluhan rumah rusak. Lalu pada pukul 17:02 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa susulan dan ini menjadi gempa utama dengan magnitudo 7,4 dengan kedalaman yang sama di jalur sesar Palu Koro. Menurut Sutopo, gempa ini termasuk gempa dangkal yang bisa menimbulkan tsunami. Gempa ini adalah gempa yang dangkal akibat jalur sesar Palu Koro yang dibangkitkan oleh deformasi dengan mekanisme pergerakan struktur sesar mendatar miring dan gempa ini berpotensi memicu tsunami. Kata Sutopo di kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Sabtu, tanggal 29 bulan September 2018. Lalu selang 5 menit, Benda Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan peringatan dini tsunami. Ketika terjadi warning tsunami, BMKG menyatakan pada pukul 17:02 dengan status siaga dan waspada. Arti status siaga, tinggi tsunami adalah 0,5 sampai 3 meter untuk di pantai barat Donggala. Sedangkan waspada kurang dari setengah meter kota Palu bagian barat, ujar Sutopo. Beberapa waktu kemudian, peringatan tersebut dicabut pada pukul 17:22 waktu Indonesia Barat. Menurut data BNPB, tsunami terjadi dengan ketinggian mencapai 6 meter, menghantam pantai Talise dan wilayah Teluk Palu hingga ke pemukiman warga dalam waktu singkat, yaitu 10 menit setelah gempa. Lalu beberapa area seperti Petobo dan Balaroa mengalami likuifaksi yang dimana tanah berubah menjadi cair dan menenggelamkan bangunan para korban. Selanjutnya adalah dampak yang terjadi pasca bencana. Yang pertama adalah fisik, yaitu infrastruktur rusak, ribuan rumah hancur, korban jiwa mencapai ribuan orang. Yang kedua adalah ekonomi, itu kerugian mencapai 18,48 miliar, sumbernya dari BNPB, lalu banyak warga kehilangan mata pencaharian. Yang ketiga adalah sosial, yaitu trauma psikologis, terutama pada anak-anak, lalu ribuan orang mengungsi dan terjadi konflik antara pengungsi terkait distribusi bantuan. Yang terakhir adalah natural service. Saya mengambil sisi positif dari natural service ini. Yang pertama adalah penyediaan sumber daya alam, dan yang terakhir, penyerapan dan penyaringan air. Berikut beberapa gambar yang diambil dari lokasi, yang saya ambil dari website. Dan yang terakhir adalah pencegahannya. Ada banyak cara pencegahan, tapi ini beberapa yang saya ambil. Yang pertama adalah pembangunan sistem peringatan dini tsunami. Kedua, desain bangunan tahan gempa. Ketiga, rehabilitas lingkungan. Dan yang terakhir adalah pengolahan air tanah.
Dengan langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan yang tepat, diharapkan dampak bencana yang akan datang dapat dikurangi, dan wilayah ini bisa pulih serta berkembang dengan lebih baik di masa depan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.